Jadi masyarakat itu kecewanya kita lihat tuh 5 poin, Mas. Harusnya tuh Hmm. pemerintah menyampaikannya gini, warga, Hmm. kami di sini tidak melarang mudik secara penuh. Kami hanya meminta warga untuk menunda mudik selama 2 minggu. Karena diduga Ya. ini akan bisa potensi kerumunan di daerah masing-masing. Oke dok, terima kasih sudah bergabung bersama Instagram Radio PRFM di Bandung dok. Jawab. Ya, apa kabar lagi di Jakarta atau di Jogja nih dok? Enggak kan, saya nggak mudik. Saya kemarin kan dapat SK dari Pak Menkes malah untuk eh, Hmm. di survei di gate-gate penyekatan. Kemarin dari Cikarang, terus sempat ke gate Pasteur dulu, itu paling ketat. Hmm. Terus ini lagi OTW ke Karawang. Oh ke Karawang, ke Kedung Waringin itu dok ya? Kedung Waringin udah Mas, tapi bener-bener di sana padat sama pemotor. Oh gitu. Dok bisa cerita dok kemarin ketika meninjau pos-pos penyekatan kayak gimana sih dok animo masyarakat yang masih tetap mau mudik dok? Kalau jujur sebenarnya tuh kalau di jalanan sepi Mas. Jadi kalau ditanya Hmm. rame tuh, saya jawab jujur tuh sepi Mas. Jadi pada waktu kita di Cikampek Hmm. itu sepi jujur sepi. Tapi ketika gate kan pengecekan SIKM itu kan lama ya Mas. Satu orang tuh bisa Iya membutuhkan betul. waktu ngecek itu 5 menit Mas. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. truk Hmm. lolos Mas. Kalau truk tuh kan jelas barang. Kecuali Hmm. kalau ada niat banget tuh dalam kontainer tuh, wah, tuh nggak bayangin kayak. Cuman rata-rata tuh 5 menit Mas. Terus di gate-nya itu gate 30. Cikarang Camp 3, Cikarang Barat Camp 30. Terus kalau nanti di Cikarang ini eh, ternyata tidak bisa menunjukkan berkas, dia diputar balik di keluar Cikarang, suruh Hmm. putar. Hmm. Hmm. Dan tidak ada sanksi Hmm. apapun, saya muter balik. Nah kalau misalkan nanti kemacetannya lebih dari 3 kilo, itu diloloskan gerbang, Oh dipercepat diloloskan. Hmm. pemeriksaannya, tapi nanti di gate Palimanan itu kena lagi. Oh Ada oke oke lagi oke. gate Palimanan itu ada lagi. Jadi tiap gate itu ada. Hmm. Nah, paling ketat itu justru di gate Pasteur Mas. Jadi memang memang kan kita sengaja kan, kita cek, oh, coba lah Iya. Palimanan kan udah pasti ada, ya kan. Hmm. Soalnya Hmm. kabar Iya. teman-teman saya katanya ada yang ke Bandung nggak kena apa-apa. Terus kita ke Hmm. Bandung, ya kan, ke gate Hmm. Pasteur nih, itu Hmm. sampai sampai gate masuknya tol Cilen, kok Cilen sih, masih masuk tol Padalarang ya, yang Barot. dari pertanya dari Cikampek ke Bandung tuh nggak ada. Tapi pas sampai Oh nggak gate ada. Pasteur, ya Pak Ridwan kan bilang katanya dijaga angkatan bersenjata. Ketat. Bener Mas, sampai gate Pasteur itu dijaga angkatan Hmm. bersenjata. Jadi sepi banget kan, emang akhirnya ya kita survei lagi Hmm. balik ke Karawang. Jadi Hmm. memang kalau Oke. sebenarnya tuh larangan mudik ini kan saya wawancara ya Mas dengan kemarin Pak Hmm. Barep, terus dengan Pak Kapolda langsung. Jadi Ya. kan kita tahu bahwa ada cuti bersama selama 2 minggu ya Mas ya. Terus Hmm. dari 6 sampai 18. Dan dalam lubuk hati terdalam kan saya jujur aja juga bilang saya nggak setuju. Karena saya tuh nggak bisa Ya. pulang terus. Tetapi karena Betul. aturan sudah tegak, ya udah. Dan polisi pun dalam hati juga pengen pulang gitu. Kita kan hanya menegakkan Hmm. aturan. Tapi kan dalam Hmm. artian seperti ini, tujuannya dua larangan mudik ini itu lupa disampaikan adalah untuk memecah crowd. Mudik itu akan Ya. bisa terjadi setelah tanggal 17 Mei ini. Bisa 17. jadi tanggal Hmm. 18, bisa jadi awal Juni. Jadi harapannya belasan juta orang yang mudik selama 2 minggu ini kepecah. Terus kan ada orang Hmm. pasti akan tanya, apakah COVID itu bisa milih kerumunannya? Kan COVID juga datang terus, gak hanya 2 minggu. Jadi gini, Iya, iya. kalau misal 17 juta orang nih mudik di 2 minggu, maka rentan Hmm. terjadi penularan. Kalau misalkan dipersempit dengan surat kayak gini dan akhirnya mudik yang Hmm. terpecah, berarti kan resiko untuk penularannya semakin kecil gitu loh. Hmm. Karena Hmm. kan Hmm. jadi terpecah toh dan syaratnya Iya, juga iya. ada gitu. Jadi kita nggak Hmm. akan bisa menghalangi si COVID ini, tapi at least kita Hmm. bisa berbuat semaksimal untuk memecah yang Hmm. namanya crowd Hmm. gitu, Mas. Hmm. Baik. Artinya, Dokter Tirta, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah dari tanggal 16 sampai 17 Mei ini adalah bentuk pengendalian penyebaran COVID ini, Dok? Iya lebih, jadi orang tuh nganggapnya larangannya gitu loh Mas. Jadi kalau ada bilang, Hmm. tapi warga ada yang lolos kok, gini. Posisi Iya. itu bukan maksudnya lolos tuh sesuatu yang kayak keren, bangga tuh enggak.
Tapi Iya. gini ya, ini misal macet ya, misal macet 2 kilo sampai 3 kilo, ya kan? Kalau misalkan Hmm. macet 2 kilo sampai 3 kilo, ya wes, Hmm. Hmm. dipercepat, ya kan? Iya. Cuman Hmm. hati-hati, ini ada arus balik. Iya, betul. Nah, maksudnya ketika arus balik ini, justru orang yang mudik itu malah lebih enak itu, karena dia kan lebih gampang Hmm. ya. Hmm. Nah, Hmm. ketika arus balik malah kelihatan, loh ATP-mu mana? Iya. Pak ATP-mu luar Jakarta. Wah, itu malah kena. Jadi kalau kita arus balik, ini yang Hmm. malah Hmm. menjadi, jadi gini, Pak Fadil kemarin udah bilang, loh saya lolos kok gampang. Iya, tapi nanti di arus balik belum tentu kalian lolos. Iya, Bayangin arus betul, balik, betul. dia balikin nanti. Hmm. Hmm. Iya. Ini makanya jadi pertanyaan Iya. adalah, Hmm. lebih baik nunggu dulu larangan ini selesai dulu. Baik, baik. Tapi dok kan ini masyarakat banyak yang berpikiran bahwa ya udahlah nggak apa-apa saya mudik nanti setelah tanggal 17 aja gitu. Tanggal 17, tanggal 18 begitu. Tapi dengan tanda kutip, apakah resiko penyebarannya juga tetap sama seperti di larangan mudik tanggal 16 sampai 17 ini dok? Jadi gini, kalau kalau resiko penularan itu selalu akan ada, Mas. Karena COVID itu Hmm. tuh akan maraton terus. Ya kan? Ya. Dan tujuannya kalau nggak salah tuh kita kan kritik ya. Kemarin saya tuh kritik berat tuh kenapa? Karena gini, Hmm. kalau kita mau ngelarang mudik itu nggak bisa edukasinya sebulan. Karena Ya. banyak kejadian yang lain gitu. Ada kerumunan di Hmm. pasar, ada di KRL gitu loh. Akan menjadi Hmm. kontradiktif kalau wisata boleh, ini boleh, ini enggak gitu. Hmm. Akhirnya kritikan Hmm. itu kan diterima ya. Ya Ya. kan? Jadi kalau yang jadi masalah tuh adalah pemerintah itu di sini harus jujur-jujuran. Memang sulit ini gitu loh. Sulit, Hmm. kontrolnya itu sulit. Tapi kalaupun angka COVID pasti naik, at least ada usaha. Nah itu yang saya Ya. bilang kemarin. Sekarang kan berarti tanggung jawabnya orang yang nekat mudik. Jadi kan tanggung Hmm. jawabnya kalau ada orang yang nekat mudik, ya itu tanggung jawab dia dong. Ya, betul. Kan Hmm. kita udah kan si pemerintah ini kan sudah buat aturan nih. Ya. Larangannya untuk gunanya Hmm. mengontrol penularan. Kalau dia masih nerobos dan akhirnya terjadi peningkatan COVID, berarti itu adalah tanggung jawab dari yang mudik. Hmm. 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 Gitu. Nah, kalau misalnya Hmm. nanti apakah setelah 16-17 orang boleh mudik tidak menghilangkan resikonya? Loh, ya tetap ada resikonya. Hmm. Tetapi puncaknya itu kan dari tahun ke tahun lalu kan selalu di 2 minggu ini, Mas. Iya, betul. Hmm. Dari data tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, orang mudik itu selalu H-7 sampai H+7. Hmm. Harapannya kalau misalnya ini nggak ada, orang-orang yang mudik di minggu-minggu berikutnya itu ya kayak bulan-bulan lalu, Mas, di Cikampek kayak biasa aja, lalu lalang Hmm. gitu, Mas. Iya, iya, baik, baik, Kan baik. tanpa ada mudik atau enggak, kan orang tetap akan ke Cikampek, Cipali itu tetap ramai, Mas. Iya, Tetapi betul. yang Rame bikin terus. peak kerumunannya itu adalah Hmm. 6-17. Benar toh, Hmm. Mas? Hmm. Jadi Betul, betul. diharapkan tuh sebenarnya sesuatu yang kurang dari sini adalah menyampaikan. Harusnya tuh Hmm. pemerintah menyampaikannya gini. Warga, Hmm. kami di sini tidak melarang mudik secara penuh. Kami hanya meminta warga untuk menunda mudik selama 2 minggu. Karena diduga Iya. ini akan bisa potensi kerumunan di daerah masing-masing. Hmm. Hmm. Ini adalah cara kami mengendalikan. Mungkin angka COVID akan tetap naik, tapi kita akan berusaha maksimal. Jadi problematikanya adalah lebih karena penyampaian publik. Nah, ketika ngomong Hmm. ngelarang, itu kan Hmm. clickbait banget, Bang. Ya kan, Iya, melarang tuh betul. clickbait, Bang. Jadi akhirnya tuh menjadi sebuah Eh. awareness banget di semua orang gitu loh. Dan Hmm. akhirnya panik Hmm. duluan. Dan Hmm. polisi itu Hmm. di lapangan saya lihat, Mas, gak ada yang bentar, Mas. Cuman tanya KTP Hmm. mana, lengkap gak Iya. suratnya apa, oh ya wes gas Hmm. gitu. Jadi benar-benar mereka itu juga tahu juga, Mas, gitu loh. Maksudnya tahu perasaan Hmm. juga gitu, Mas. Hmm. Hmm. Baik, artinya dok, kalau bisa dijelaskan secara rincinya lagi, berarti ini adalah faktor komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat jadi bingung gitu dok ya dengan aturan ini. Iya, jadi masyarakat itu kecewanya kita lihat tuh 5 poin, Mas. Saya sudah Hmm. sampaikan juga ke Kemenkes, saya sampaikan juga ke KSP. Pemerintah kecewanya tuh gini, pada waktu Hamin 2 minggu, Mas, itu Hmm. kan statement pertama dari Pak Effendi. Pak Effendi mengatakan ASN dan BUMN kalau bis dilarang untuk mudik. Nah, kecewanya itu adalah di saat bersamaan ada edukasi pariwisata, Mas. Ya, betul. Nah, dua hal ini tuh kan benturan. Nah, makanya nih ini tuh hal terulang terus. Harusnya yang ngomong siapa? Yang ngomong harusnya jubir istana dulu. Larang Iya. mudik untuk menunda.
Jadi yang punya rencana 6 sampai 17 ditunda. Kalaupun angka tetap naik, ini adalah langkah maksimal yang kami buat. Nah, benturan dua hal ini. Ini dua. Nah, saat bersamaan ada berita, ada warga negara asing masuk, ada warga negara asing masuk. Nah, hal ini tidak dijelaskan. Warga negara suratnya kenapa? Karena di benak masyarakat udah dilarang duluan. Nah, ini kan adalah sebuah kebijakan namanya, kamu dong, contoh, kamu jangan makan, kamu jangan ngerokok ya. Nanti kalau kamu ngerokok, ini paru, tapi dokternya ngerokok. Iya. Nah, kan menjadi misunderstanding kan. Nanti pasien ngomong, kok dokter yang ngerokok edukasi saya. Nah, akhirnya rakyat berpikir kayak gitu. Loh, aku dilarang gitu loh. Padahal sebenarnya dia dilarang 2 minggu itu. Dia bisa menunda di hari-hari lain. Nah, ternyata lihat-lihat nih, loh kok bandara dapat nih masuk. Kan nggak dijelasin TK ini siapa. Apalagi ketika kita klarifikasi ke pihak maskapai, jawabannya, ya masuk-masuk aja sih. Mumet kan? Iya, betul. Nah, belum ditambah ada stiker perusahaan bis. Itu nggak dijelaskan. Jelaskannya H-4. Terus ada kejadian kerumunan di pasar-pasar yang emang crowd controlnya susah. Tapi KRL rame. Nah, jadi hal-hal inilah yang akhirnya membuat si rakyat ini tuh jadi bingung. Nah, confuse ini yang bahaya. Confuse yang akhirnya membuat orang itu menjadi nggak trust. Nah, itu yang saya sampaikan. Ini problemnya cuma satu, komunikasi aja. Baik. Berarti dok, kejadian kemarin pemudik, kalau tidak salah pemotor yang di Kedung Waringin itu yang sampai menjebol pos penyekatan itu adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat berarti ya kepada pemerintah yang selama ini terlalu pelin-pelan begitu dan tidak bisa menjelaskan. Bukan, kalau yang di Kedung Waringin saya udah tanyain langsung Mas ke Pak Gitu. teman-teman di sana kan. Ada teman saya itu jaga di Samsat Kabupaten Bekasi. Memang dia jawab, gini Mas. Gak ada COVID pun, Kedung Waringin itu adalah jalur utama untuk mudik loh Mas. Oke. Ingat loh Mas, Kedung Waringin itu adalah jalur utama pemotor. Kalau dari Jakarta, dari Bandung tuh mau ke Jawa Tengah, itu lewat situ Mas. Pasti lewat itu ya? Dan Mas sudah tahu Kedung Waringin. Tapi ntar dulu, Mas sudah tahu belum Kedung Waringin itu jalannya kayak apa? Saya belum pernah ke sana Mas, dok. Nah, Kedung Waringin ini Mas, itu tuh jalan biasa. Kalau nggak ada COVID Mas, itu kita mau lewat aja, mau nyebrang aja, itu udah nggak bisa Mas, karena udah rame pemotor. Nah, ini gara-gara penyekatan itu sepi, tapi ketika dia di gate jeblet, itu pemotor nekat tuh. Mereka itu rata-rata buat forum, jadi kayak mereka buat forum, nunggu dulu dong di tempat ini, nunggu dulu tempat ini ya. Yang jaga 20-40 orang, Mas. Itu kan ditanyain dulu, dulu. Karena membuat kemacetan, ini kan macet nih. Karena macet, otomatis kalau macet kan otomatis terhalang nih sampai belakang. Oh, bisa terjadi chaos tuh, Mas. Otomatis kan pihak belum wajib di sana, ya wes lah. Kita longgarkan dulu, yang penting nggak macet. Setelah Kedung Waringin ada, Mas. Pintu masuknya Kendal, pintu masuknya Semarang, pintu masuknya Ngawi. Jadi gini, Mas. Penyekatan itu tidak hanya terjadi di Jakarta dan penyangga, tapi ada di tempat lain. Nah, orang yang menjebol ini satu rata-rata kalau kemarin polisi tanya udah kepepet. Saya benar ditanya nih ya sama anggota polisi yang jaga. Rata-rata orang nekat mudik kenapa? Kepepet. Udah nggak punya duit sama sekali di sini. Kedua, keluarganya sakit. Oh, ini benar Mas. Ada beberapa dan kita nggak bisa suzon. Ya. Ketiga, ini rombongan. Udah nggak ada rata-rata tuh nggak ada sangu. Jadi udah nggak ada sangu, kena PHK, terus udah nggak ada duit, ya wes mulai. Jadi orang yang mudik pun itu polisi nggak benci Mas. Jadi mereka tuh nggak nyalain, bener tuh nggak nyalain karena mereka tahu alasannya apa. Jadi menemukan toleransi di tengah aja. Kalau bisa lagi rame 2 minggu. Nah setelah aturan ini pelan-pelan. Kenapa? Kedung Waringin itu nggak ada COVID, itu ramenya setengah mati Mas. Itu kan jalur utama masalahnya. Jalur utama. Jadi hari biasa juga udah kayak rame aja ya dok ya di situ Mbak ya? Udah rame Mas, udah rame. Jadi makanya ketika kemarin orang ngegoreng, ini dijebol.
Bos, udah nggak ada COVID aja udah rame itu, nggak ada penyekatan aja rame, itu Iya. emang jalur utama Hmm. satu-satunya. Apalagi jalannya Hmm. itu, ini kalau orang bilang Mas, itu Kabupaten Bekasi Pride, itu adalah jalur Hmm. Hmm. utama yang harus dilewatin pemotor, dan memang itu jalurnya Hmm. off-road loh Mas, lubangnya gede-gede. Iya. Dan itu Oke. saya tanya Hmm. itu teman-teman, jadi pada waktu itu kan udah rame banget nih, ya Hmm. kan? Kan kita toleransi, kalau misalkan polisi ini gate putus gate terus, ini macet nih, ya wes lah, loske Hmm. gitu. Tapi di Oke, tempat lain baik. juga ada penyekatan di kampung Hmm. halamannya. Hmm. Gitu Mas. Jadi kita kan melanggar juga, yang melanggar ini pun rata-rata juga bawa surat Mas rata-rata. Tapi ngelanggar Oke, di sini kan baik. bukan melanggar aturan, jebol. Jebol tuh kayak Iya. kasarannya kayak gimana ya Mas, kayak kayak mendobrak tuh enggak. Itu emang Kayak dobrak jalurnya ya. rame-rame, ada Hmm. negosiasi, udahlah macet Hmm. total, kita losin dulu sampai Hmm. longgar. Jadi bukan penjebolan sih. Lebih Hmm. karena Oke. kayak polisi terkait melonggarkan karena Hmm. macet gitu. Dan itu Hmm. ya harusnya Oke. bersyukur pemotor ya. Tapi dia di Hmm. kampung Hmm. lain juga seperti itu. Baik, baik, baik. Dok, ini kan yang ditakutkan oleh pemerintah, terutama dalam aturan larangan mudik ini adalah 2 minggu setelah hari ini mungkin dok ya. Takutnya Indonesia terjadi seperti India begitu tsunami COVID. Nah, apakah ini upaya yang dilakukan sejauh ini untuk menghindari terjadinya tsunami COVID seperti India sudah dirasa cukup baik ini dok? Jadi kalau gini, kalau setahu saya nih diskus, kalau Hmm. teman-teman DKI, Pak Kapolda itu sudah memastikan, oh, Hmm. itu yang pertama, ya. Jadi jangan bilang tsunami COVID dulu. Ini Hmm. naiknya itu tuh kita berharapnya tuh nggak naik, Mas. Ya, ya. Ini belum kejadian loh naiknya. Jadi yang saya bingung adalah ini naiknya belum kejadian. Naiknya tuh belum Hmm. kejadian, tapi ada potensi untuk naik. Jelas pasti naik Mas, habis lebaran tuh rata-rata pasti naik. Karena dari tahun lalu kayak gitu. Dari akhir tahun yang liburan tahun baru naik. Jadi setiap ada Hmm. mobilisasi massa atau mobilisasi orang itu pasti naik. Tetapi jangan disebut tsunami COVID. Itu saya nggak tahu yang Ya. nyebut istilahnya Hmm. siapa nggak tahu. Itu yang clear. Nomor Hmm. dua adalah dari teman-teman di Polda Metro Jaya menyiapkannya itu lewat awareness di arus balik. Jadi polisi aware di arus balik. Hmm. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah ini sekarang menyiapkan ICU, kamar di rumah sakit, ruang isolasi dan tabung oksigen. Itu nomor dua. Ya, terus tiga, mobilisasi vaksinnya juga lebih masif. Jadi ada Hmm. tiga nih yang Ya. disorot. Nomor empat, BIM sekarang udah bekerja sama untuk mendistribusikan vaksin gotong royong untuk pabrik padat karya. Jadi Ya. pabrik padat karya yang buruhnya banyak itu diutamakan juga untuk vaksin dan perusahaan. Jadi ada. Jadi peningkatan tuh ada Mas, tapi harapannya bisa dikontrol gara-gara larangan. Seperti video saya Oke. kemarin, pemerintah tuh udah Hmm. menduga pasti akan naik. Dari mana datanya? Dari tahun lalu, dari tahun baru, Hmm. dari liburan pasca. Tahun-tahun sebelumnya, dari waktu sebelum itu pasti naik kalau ada mobilitas. Makanya pemerintah, kalaupun naik, nggak banyak-banyak banget. Dan kalaupun naik, jangan diiringi yang mortalitas atau yang meninggal. Nah, gitu. Yang utama di sini itu adalah mengontrol. Jadi kita berharap bareng tuh nggak ada tsunami COVID ataupun istilah yang COVID naik ekstrim tuh kita berharap sama-sama nggak ada Mas. Nah kok Hmm. India bisa? Nah India itu beda Mas ceritanya. Satu, India itu adalah produsen pabrik vaksin AstraZeneca, ya kan? Ya. Kedua, dia jumlah penduduknya 4 kali Indonesia. Hmm. Ketiga, kita tahu Mas, ya kan? Di sana itu ada digembar-gemborkan kesuksesan COVID. Pada waktu Betul. kesuksesan COVID itu, warganya langsung menganggap COVID itu gak ada, rata-rata. Terus Hmm. ditambah, mereka Ada. juga ada acara keagamaan di sebuah sungai. Ya. Mobilitasnya nggak bisa dikontrol yang terjadi. Dan keempat, mereka nggak siap kamar bed sama tabung oksigennya. Karena terjadi kasus kritis berat dalam satu bersamaan, akhirnya tabungnya nggak cukup, dan Hmm. menyebabkan bednya nggak cukup, sehingga banyak yang meninggal. Nah, karena belajar dari situ, maka teman-teman dokter mengusulkan kuatkan ICU, kuatkan isolasi, kuatkan tabung oksigen.
sama mengontrol mobilitas sehingga orang bisa terkontrol. Karena kerumunan itu tetap akan terjadi di mana saja sekarang. KRL, pasar yang kita bisa lakukan mengontrol. Udah nggak bisa mencegah, mengontrol gitu, Mas. Baik, termasuk mengontrol para wisatawan yang nanti mungkin liburan Lebaran ini tetap berwisata ini, Dok. Harus dikontrol begitu. Nah, ini kebijakannya nggak tahu lagi, Mas. Saya jujur ya, kalau yang soal wisata ini benturan, Mas. Yang pertama Pak Effendi dan Pak Jokowi kan mengatakan kalau bisa tidak mudik, gitu kan. Nah, yang wisata ini kan tanggung jawabnya sama Kemenparekraf, ya kan. Nah, ini adalah tanggung jawab Jagat dan jajarannya untuk memastikan tempat wisata sesuai CHSE. Karena lucu nih, dua hal ini kan berbenturan. Masa saya mau, ya kan, paham nggak maksud saya? Nah, katanya saya bilang nih, dari berita Kemenparekraf yang diizinkan tuh wisata lokal. Jadi saya Jakarta ya, ke Jakarta dan penyangganya Depok, gitu kan. Berarti yang paling beruntung ya orang Bandung, Mas. Di Jakarta wisatanya kemana? Ya pasti sudah diduga. Ragunan, TMII, Mall Tanah Abang, masih rame. Oke, baik. Tapi Dok, jadi kayak gitu, Mas. Jadi yang perlu ditanya di sini adalah, menurut saya, Mas, tantangan sekarang kita adalah Pak Sandiaga ini sama jajarannya. Bagaimana dia bisa memastikan wisata lokal ini? Karena menurut saya susah. Iya, betul. Karena kan ini, orang kan di Jakarta banyak nih, Mas. Nggak mudik banyak loh. Orang di Jakarta mudik baik. Dan kita tahu, Jakarta itu tempat wisatanya Oppo, Monas, wis ditutup. TMII, terus apa lagi? Mall, Pasar Tanah Abang, ya kan? Daerah kota tua, atau apa lagi? Ragunan, ya wes, itu tok. Bandung, lahirnya Pak banyak Pak ke Lembang, tutup ke Garut asik, ya udah. Nah, ini yang berat Jakarta, Mas. Yang paling fair di sini itu adalah sebenarnya DKI, gitu. Kalau dugaan saya sama kawan-kawan nih, bahkan kawan-kawan saya nih yang kurang percaya COVID aja sudah bisa menduga, oh ini kayaknya luar DKI naik nih kasusnya. Itu kawan saya nggak, yang kurang percaya gitu, itu udah bisa milih gitu.